Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kita ada di program Bisik ya. Bisik tetangga. Oh bukan ya, bukan. Bagaimana David tagline bagaimana? Bisik, opini yang menginspirasi. Iya, jadi kita berempat di sini. Saya Dea dan saya Cita Reziana, saya Zahra, dan saya Akbar. Kita ada di program Bisik Bincang Asik. Ini adalah program baru ya, yang ada di Kindali TV, luar biasa sekali. Tentunya dengan tagline Bisik Bincang Asik adalah opini yang menginspirasi. Jadi kita berempat di sini tentunya akan menginspirasi pemirsa Bisik, pemirsa Kindali TV ya. Iya, mau yang muda atau yang tua ya? Iya, pokoknya kita mainin aja deh. Yang penting beropini. Iya, benar sekali. Tentunya itu utama atau sasaran utama kita ya. Kita bisa memberikan satu pendapat, satu opini yang tentunya untuk menginspirasi pendengar. Oke, dan untuk malam ini kita akan bahas ini ya. Apa? Pribadi-pribadi atau iya betul. Karena pastinya pemirsa Kindali TV belum kenal sebenarnya siapa sih kita-kita ini. Siapa sih? Pengen tahu banget. Tahu lah, kalau mereka sudah tahu lah. Iya. Kan biasa kan selama di dunia penyiaran tuh. Iya, selama sekali saya. Jadi sudah banyak sekali menginspirasi, tapi ini terus berikan DP ruang sendiri ya. Iya, tentunya kita membangun ini satu program Bisik atau Bincang Asik, memberikan satu ruang bagi siapa saja yang ingin beropini, yang ingin berpendapat, yang tentunya kita tetap kembali ke tagline-nya, menginspirasi banyak orang. Jadi pendapat yang menginspirasi. Dan kita punya tema juga dong pada malam hari ini, karena ini adalah episode pertama. Otomatis pemirsa Kindali TV juga ingin mengenal lebih dekat tentang kita semua yang ada di Bisik. Kita berempat. Dan 1 jam bersama kru Kindali TV. Oke, sekarang jadi langsung mau tanya dulu ya. Oke, silakan. Yang paling senior. Oke, yang paling senior. Oh, senior. Kita todong. Oh, ditodong jangan ya. Jangan sampai mati dong kalau ditodong, kasihan. Dari nama lengkap. Nama lengkap, terus nama samaran. Oh, nama yang enggak ada kan? Ada ya? Ada. Oke. Tapi panggilannya panggilan. Baik. Kirain nama saya Ayu, nama panggilannya Sakina, bukan ya? Kalau Sakina masih laki. Oh iya. Oke, terus yang paling senior dulu. Oh, biasa senior yang harus belakangan, tapi kok tiba-tiba senior yang harus di depan ya? Harus memberikan contoh dulu. Oh, menginspirasi. Peraturan dari mana kalau senior harus paling belakang? Karena tidak ada peraturan, senior kan harus yang dulu. Ya kita buat aja di Bisik. Iya. Betul. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang ada di Bisik Bincang Asik. Ini pertanyaannya lebih ke saya, kenapa sih? Kan yang paling senior. Paling senior. Nama dulu, baru nama ini. Mengenal lebih dekat. Jadi nama ya. Nama saya hanyalah Dea. Bukan. Sesuai KTP. Sesuai KTP. Oh, yang di KTP. Kebetulan saya diberi nama yang sesungguhnya. Bukan kebetulan, tapi memang yang diaktifkan itu siapa sebenarnya? Oh iya. Nama lengkap saya, yang penting jangan dibuat di itu. Di apa sih? Tidak. Bukan ya? Bukan. Oh, nggak ada yang ngambil ya, udah milik orang soalnya. Promosi ya? Iya. Iya, nama saya Sri Aryuningsi Otolua, itu adalah nama lengkap saya. Mengapa Dea? Iya, mengapa Dea? Mengapa Dea? Ada Dea, mau tahu banget? Kasih tahu dong. Sebelum saya mau tanya, dia sudah tahu duluan. Makin nama mengapa Dea? Dia sudah tahu. Iya kan tadi aku tanya, mengapa? Ya, terlalu GR. Bukan, tadi aku tanya. Flashback dong. Jadi lebih tahu ya sebenarnya apa yang akan dipertanyakan. Jadi sudah tahu. Senior. Oke. Kenapa Dea? Dea itu sebenarnya ada nama panggilan dari seseorang. Bahaya ini. Harus skip. Enggak, yang itu mantan pacar yang sekarang sudah jadi suami. Itu maksudnya. Iya. Namanya Dea itu. Tapi betul mantan. Mantan ya.
De. Iya mantannya. Bener. Ini Dea, De, terus Ayu Otolua. Biasanya dia manggilnya kayak gitu, nama. Ayu. De Ayu. Saya yang pernah Dea. lama sama Dea. dia baru tahu. Oh, baru tahu. Baru tahu ya. Ya, Dea itu De Ayu. De Ayu. Keren ya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan. Kenapa tidak dipanggil De Ai? Deyai. Terlalu lebay kayaknya. Biasa kan dipanggil De gitu kan, De Ai gitu. Oh, De aja gitu. Kan terlalu Dea. lebay kalau De Ai. Luar biasa. Terus pertanyaan selanjutnya? Ini dulu. Yang selanjutnya. Yang senior kedua. Oh, senior kedua. Oh iya, ini Kan kedua. senior kedua. Oh, kita ya. Iya. Di dunia penyiaran siapa yang lebih duluan? Kita atau nih? Kita ya? Iya. Oh, kita ya. Oh iya. Akbar Kalau dong. nama Ewa, nama asli Akbar Surya Alam Yusuf. Heeh. Nah, Nama asli. nama asli. Aslinya. Palsu kok ada palsu sih? Nama Asli. Nama pendek. pendek. Ah. Pendek bisa panggil Akbar, tapi Akbar. kalau yang lain biasanya kalau macam itu panggil Bay. Oh, Oke, baik. udahin aja dulu bisiknya ya. Bye bye. Oh, kayak. Enggak itu namanya. Oh, nama. Tersingkat jadi Bay. Oke, Namanya goodbye. juga asli kan? Asli lah. dong. Asli lah. Biasa yang palsu ya, Bu? Baru. Sabar ya. Sabar ya. Sudah cukup sabar. Oke, selanjutnya. Tunggu dulu, aku mau bertanya. Sudah berapa lama di dunia broadcast? Di Belum broadcast. selesai itu kan. Som tanya duluan. Iya, tanya Oh, saja. tidak apa-apa, boleh. Broadcast dari tahun 2016. 2016. Baru ya. Baru lah, makanya. Baru sekali. Beres sekali. Akbar di 2016. Nah, 2016. kalau Zahra? Saya. Iya. Nama lengkap. Nama lengkap. Iya. Asli KTP. Iya. Perlu Oke. diperlihatkan ke pemirsa ya? Tidak perlu. Kartu keluarga aja. Sendiri. Kalau mau lihat kartu keluarga saya ngenes ya. Ngenes ya. Saya bisa mengundang air mata. Iya. Yang ada mengundang tawa. Oke, nama lengkap saya Sri Wahyuni Marjuki. Hmm. Biasanya nama udara ya. Penyebutannya nama udara Zahra. Berarti ada nama Zahra. lain dong. Terbang nih. Saya Biasa kan membawa orang pendengar-pendengar terbang. Pantesan selama ini saya mendengar Zahra itu seakan-akan saya fly. Sepertinya ada hati yang terbang. Terbangnya kemana-mana. Enggak menentu ya. Oh, sejatuh sekarang ya. Oh, sekarang sudah jatuh. Oh, udah jatuh ya. Jatuhnya kemana? Bentar, mau tahu nggak kenapa nama Zahra? Kenapa? Iya, kenapa? Saya udah tahu kok. Pemirsa yang belum tahu. Oke, kenapa nama saya Zahra, nama di udara Zahra itu berawal dari ketika masuk di dunia penyiaran, itu kan kebetulan kakak melahirkan anak pertama, cucu pertama, ponakan pertama, namanya Zahra. Jadi lagi asik-asiknya ya di keluarga. lagi sayang-sayangnya Ha-ha. kan, jadi pinjam nama itu dan akhirnya sekarang dimintai pertanggungjawaban. Oh, sekarang ya dituntut ya sama ponakannya. Nah, ini nih harus diganti. Ganti rugi. Ganti Ganti rugi. rugi. Tapi itu asik ya, jadi bahan bercandaan ketika pulang ke rumah sama ketika ngumpul bareng keluarga. Oke, itu dulu Udah begitu. sekilas tentang Zahra. Ya, oke. Selanjutnya kita ke yang paling anak bawang. Mudah ya. Paling muda, harusnya yang paling muda itu yang paling kreatif dong, menginspirasi dong. Wah, Ya. menginspirasi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan insyaallah. Oke, kalau Cita namanya Cita-citanya? siapa? Cita-cita. Apa terinspirasi dari penyanyi dangdut yang Iya. namanya Cita-Citata? Cita-cita. Kan kita berdua yang bikin namanya. Enggak, dia sendiri yang bikin namanya. Di belakangnya. Oh, yang di belakang. Kita Oke. nanya dulu nama aslinya. Ayo. Nama asli dulu, nama asli. Kita punya nama asli Unci Yetane. Ya itu siapa sih? Yaitu Yang nama- tersayang, bukan? Enggak. Oh, bukan. Itu Oh. inisial orang tua. Oh, Ayah. inisial nama ayah. Uci atau Unci? Unci. UNCHI. Unci saya tadi mana? Unci mau? Itu kunci, kunci. Oh, itu kunci ya. Bentar, seketika jiwa bertanya juga meronta-ronta. Kenapa? Ada lagi yang mau dicari.
Oke, saya punya nama di udara ya sama kayak Mbak Zahra itu kalau nama saya Cita Reziana gitu. Wow. Citanya dapat dari mana Cita? Cita-citanya. Cita itu singkatan dari Unci Yetane gitu. Oh. C-I-T-A. Unci. Cita, Uncitane. Oh. Keren. Kirain karena Cita. cita-cita cita-cita Iya. ya. Bukan, kenapa bukan unta, unci? Itu nama Cita yang kasih nama itu Mami gitu. Oh, Terus Mami. Regiananya dari mana? Regiana. Ya. Kalau Reziana tanya ada- sama mereka. Atau pas lagi di jalan baru kan Saya Regia. Bukan Rajia. Kebetulan kemarin ada orang yang sempat dekat sama Cita. Itu namanya bukan Reziana tapi ada beberapa inisialnya yang di situ. Ketika kita mencari, ini kayaknya nama Cita sebelumnya Cita apa ya? Octavia. Kayaknya terlalu kamu dan banyak banget. Terlalu pasaran ya. Bukan. Octaviana. Octavia karena dia lahirnya di bulan Oktober. Oh. Kok kita sih yang jawab? Yang orangnya Berarti siapa? lebih tahu. Karena kan kalian adalah salah satu bagian dari Cita. Unci ya. Ntar kalau mau tidur jangan lupa dikunci rumahnya. Kunci. Kunci Mbak Zahra. Oke, jadi tadi kita sudah kasih tahu ke Memperkenalkan. pemirsa Kindali TV memperkenalkan nama aslinya kita dan nama yang tidak asli atau nama yang kita gunakan saat mengudara. Selanjutnya tadi juga Akbar udah kasih tahu udah berapa lama di dunia broadcast. Kalau saya lamanya itu dari tahun 2009. Kebetulan kita barengan sama Zahra. Udah mau 11 tahun. Berarti udah lama. Berarti Mbak Zahra ini sudah duluan sekali ya? Iya. Tapi sebelumnya gimana? Sebenarnya begini. Harus ya cerita ya. Iya harus dong. Awal mulanya saya sama Mbak Dea Patricia masuk sama-sama ya. Iya, kita masuk sama-sama, Oh, di ikut sini. testingnya sama-sama. Testing sama-sama. Sampai kita tinggalnya sama-sama, tidur sama-sama. Kemudian karena Karena apa? Nasib ya. Karena nasib. Menikah ya, menikah. Iya, oh. Menikah. Jadi akhirnya mau tidak mau harus Ya, harus resign mau. dari dunia penyiaran dan kemudian setelah menjadi gadis lagi akhirnya masuk menjadi Oh. gadis lagi. Jadi gadis dan hampir gadis lagi. gitu. Mantan gadis, dari gadis sampai ke mantan gadis dia balik Berarti lagi. tahun berapa berhenti kemarin? 2010 2010. 2010 Oh, setahun akhir. ya? 2010 akhir. Pas setahun. Tahun lebih. Terus menikah 2011 awal. Jadi selama kurun waktu berapa tahun resign dari dunia penyiaran, kemudian 2000 berapa ya? 2018. 18 balik 2018 lagi. masuk lagi sini. Jadi Dan sampai sekarang. sampai Sampai sekarang sekarang. alhamdulillah dan insya Allah nanti akan terus di dunia penyiaran. Tidak mau resign ulang? Insya Allah. Insya Allah nanti kalau misalkan dapat jodoh lagi, Oh. Tapi kan yang pasti kalau dapat jodoh lah harus dapat jodoh yang bisa mengerti ya dengan mensupport. mensupport karir karena Karir. memang Zahra ini awalnya memang di dunia penyiaran Iya, terus basic resign keluar karena menikah tapi toh balik lagi karena memang jiwanya cukup meronta-ronta kalau hanya di rumah. Iya. Bisa ada potensi juga bagus tau dia. Iya. Bisa DP sound. Oke, mantap. ini namanya seleksi alam ya. Iya. Begitu kan. Oke, kalau Cita dulu, Cita Kenapa? dulu dong. Ke Kenapa? Mbak aja dulu. Kok ditodong-todong gini saya? Kenapa mau di dunia penyiaran? Kenapa? Oke, Cita ya, awal mula di penyiaran. Kenapa? Kenapa? Awalnya sih dalam benaknya Cita ketika masuk ke dalam dunia pekerjaan, Penyiaran. apalagi penyiaran itu di dalam benaknya Cita hanya ada Cita harus bekerja, harus punya uang yang banyak gitu. Tapi Oh. awalnya Oh. itu Cita kan awalnya berasal dari lulusan sarjana pertanian. Jadi tidak punya basic sama sekali Iya, ya. punya basic sama sekali di dunia penyiaran. Tahu apa sih tentang penyiaran gitu? Iya, Saat tapi kan masuk.
selagi kita ingin berusaha merubah diri karena benar-benar kita yang menyesuaikan dengan dunia pekerjaan kita, apa salahnya? Dan alhamdulillah Cita juga sampai di titik ini. Luar biasa ya. Kesasar ya. Sama kesasar. Bukan Kesasar ya? kesasar. Bukan. Asal jangan karena kesasar. Oh, asal jangan salah jalan ya. Awalnya sih Cita berpikir kayak gini, Cita maunya tidak di sini gitu, mau cari pekerjaan yang lebih sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bidangnya Cita, pertanian sesuai itu dengan skill yang Cita miliki di instansi yang terkait. Sebelumnya sih Cita sempat masuk di instansi itu, tapi alhamdulillah tertolak ya. Alhamdulillah. Jalannya memang harus ke sini, harus ketemu sama orang-orang baik seperti kita berdua. Benar sekali pemirsa, mereka berdua ini adalah orang-orang yang baik yang Terima bisa kasih. menginspirasi Cita. Apa coba? Baiknya itu bisa menginspirasi Cita, bisa membawa Cita sampai dengan saat ini gitu. Contohnya yang menginspirasi? Contohnya, Contoh. mereka sering kasih masukan ke Cita ketika Cita salah gitu, sering kritik, sering kasih masukan ketika Cita Meskipun ada harus salah. dengan hal apa? marah-marah ya. Meskipun dalam hal pekerjaan. Iya, dalam hal pekerjaan. Berbagai hal mungkin ini akan direkam Cinta. sekali. Banyak hal. Banyak hal, Mereka ya. berdua udah tahu semuanya tentang Cita gitu. Ya, sampai nomor sepatunya saja kita tahu 38. Begitu ya. Baru bagaimana sekarang kalau menurut Cita? Setelah Kalau di dunia menurut penyiaran. Cita, Berarti setelah- berapa tahun ini? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Baru bagaimana pendapat? Alhamdulillah karena bimbingan dari teman-teman, bimbingan dari Mbak Dea, dari Mbak Zahra juga Bagas. Awalnya sih Bagas yang Bagas, Cita oh. yang Cita kenal Oh, gitu itu. di radio. Tapi setelah seminggu 2 minggu Cita belajar. Setelah aku tahu. itu lagu. Oh, lagu ya. Setelah Cita belajar dan tadi kayak yang Cita katakan bahwa Cita sempat mikir ingin keluar dari sini, tapi lama kelamaan setelah Cit kenal Mbak Zahra, setelah Cit kenal Mbak Dea sama kru-kru yang lainnya, itu Cit rasa jiwanya Cita ada di sini gitu. Asal jiwamu nggak meronta-ronta. Meskipun ada beberapa orang yang sering marah-marah ke Cita, yang sering Siapa ya? itu nggak tahu, pokoknya semuanya deh. Entah itu Mbak Zahra, Mbak Dea, Bagas, teknisi kami juga yang di belakang kamera. Oh, si Pepin ya? Iya. Pepin ini suka marah-marah nih sih, si Pepin Tapi Mbak Dea marah-marahnya itu bisa menginspirasi Cita gitu. Oh. Membangun Bisa ya. membuat Cita sampai dengan Yang jadi saat lebih ini. baik lah Iya, ya. menjadi lebih baik. Jadi untuk pemirsa, sekalipun Anda bekerja di tempat kerja yang Anda tidak sukai, cobalah untuk menghargai itu dan cobalah untuk tetap mempelajari itu, karena dengan Anda belajar, dengan Anda berusaha, Anda tidak patah hati, Anda akan bisa meraih apa yang Anda inginkan gitu. patah hati, lagi-lagi patah hati. Patah Waduh, hati kayak lagi. cinta nih kalau patah hati ya. Iya, benar sekali. Berarti sama dengan ini ya, tak kenal maka tak sayang. Iya, Pertama tak kan kenal maka karena tak tidak kenal, tidak sayang. Setelah Iya. kenal, jadi baku sayang ya. Tak kenal maka tak aruf. Oh, itu mah jodoh. Baku depas apa ini ya? Ini passwordnya untuk para jomblo-jomblo yang di rumah kayaknya. Iya. Status berat ya, status ya. Status. Status. Instagram. Oke, tadi katanya si Akbar tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Jadi tentu ketika kita berada dalam suatu dunia pekerjaan ataupun katakanlah kita berada di radio atau TV ya, ketika kita saling mengenal itu ada tentunya nilai plus dan nilai minusnya. Iya. Misalnya si Cita melihat saya seperti apa. Nah, kalau Zahra gimana? Ya masih baong dulu. Karena gini ya Zahra, sebelum Zahra mengeluarkan statement, banyak sekali yang datang terus resign itu katanya gini, semua kesannya itu ke saya. Saya katanya orangnya jutek lah, orangnya tidak mau berbagi lah. Makanya saya mau nanya dong ke kalian berdua, termasuk Akbar. Zahra yang memang sudah lama sebenarnya dengan Mbak Dea Patricia yang pernah satu bantal. Sebenarnya kalau mau dibilang jutek, ya sih memang jutek.
tapi juteknya tidak setiap waktu ya. Ada waktu-waktu yang dia memang jutek. Mungkin Waktu mungkin kalau- PMS mungkin ya. sebenarnya dia PMS, mungkin dia sebenarnya lagi ada masalah di rumah gitu ya. Jadi semua orang yang ada di kantor kena dengan sifat juteknya Gila. dia. Wah, Terus orangnya asik, belak-belakan, ya belak-belakan. Terus yang paling gak asik sih sebenarnya ada. apa itu? Aku ngomong di sini harus nggak ya? Ada kebiasaan. Ngomong aja, yang penting ya. ada yang beberapa Biasa. tidak harus diomongin. Oh, kebiasaan. Yang memang bikin kita gemes luar biasa. Mau bagaimanapun keadaan kita, dengan siapapun kita kumpul, kalau dia ingin ngeluarin angin, dia keluarin. Oh, nafas ya. Iya, itu sehat lah, sehat. Iya. Itu sehat. Bukan Iya. lagi dari atas ya, dari bawah. Iya. Iya. Sehat itu. Tapi nggak sopan. Iya, tapi nggak sopan. Nah, ini orangnya memang nggak sopan, betul ya, nggak sopan. Tapi Itu bagian dari hidup saya yang harus mengalir sesuai. Chemical ya, law. tapi jujur asik ya, Mbak Dea Patricia asik orangnya, kemudian suka membantu. Terus terang, saya pengen nangis. Karena Terus terang, saya ini paling banyak dibantu, apalagi dengan Cies. Oh. Sekarang yang lagi sendiri kan. ini masalah hati. Jiwa Ya? jomblo meronta-ronta. Masalah hati ini masalah kehidupan, masalah hati. Kita keluarkan dulu masalah hati. Ya. Ketika Terus hatinya ditaruh di mana, Neng? taruh dulu di dapur. Di kulkas dulu, di kulkas. Ketika kita semua teman-teman, khususnya Zahra, ketika lagi dalam kesusahan, mungkin lagi dalam kekurangan, pernah kan Zahra nggak mau cerita gitu ya. Bukan tipe Zahra yang mau cerita kesusahan sama orang lain, apalagi sama Mbak Dea, meskipun pernah satu bantal. Kita mungkin karena Mbak Dea sudah terbiasa, tahu karakter Zahra yang memang kalau lagi pas susah, lagi galau, lagi kesulitan, Mbak Dea Patricia tahu, kemudian inisiatif sendiri ngajak suaminya kemudian bantu Zahra. Gitu. Tapi itu yang paling buat kita nggak suka, paling gemes itu nggak sopan. Nggak sopannya itu sebenarnya. Nggak sopan Tipe- kalau ngomong, pemirsa. tipe orang yang langsung mengerti ya, tanpa orang bahasa langsung mengerti. Iya, seperti itu. Dan memang rumahnya ini jadi tempat penampungan. Ini anak-anak kos saya. Kita gitu. Kalau lagi lapar, lari. Makan. Kalau nggak ada, kita bongkar semua dapur. Dapurnya dibongkar, terus kemana saya masak, Neng? Di atas aja. Oke. Sekarang Cita. Cita mengenai Mbak Dea. Mengenai saya, mungkin saya sering marah-marah. Iya, ada sih marah-marahnya sama kayak kata Mbak Zahra tadi, sering marah-marah karena mungkin satu lagi PMS, yang kedua mungkin punya masalah keluarga. Nah, itu akan terbawa juga ke kita gitu. Aku mau tambahin dong satu. Kenapa apa? Mbak Dea Patricia sering marah-marah sama Cita? Ini Cita keras kepala orang. Oh, Keras kepala, iya identik ya. Tapi alhamdulillah berkat mereka berdua, berkat support dari mereka berdua, Tetap keras kepala. alhamdulillah apa ya, Bukan. sering Bisa terkikis, belajar. terkikis keras kepalanya. Belum yakin aku. Yakin? kenapa? Yakin saja. Dia yakinin aja. Insya Allah ya, yang paling muda di sini doakan sama yang tua tuh. Merasa tua saya? Maksudnya? enggak, Lebih dewasa. lebih dewasa gitu. Iya. Gimana gitu ya kalau tua? Kita todong Akbar yuk. Oke. Dalam semua orang kita. Kan Akbar laki-laki sendiri nih. Iya. Iya. Iya, sejak. Boleh. Oke, jadi kesannya ini ya, kita sama Kak Dea, Iya. sama Kak Deai. Atau Dea. DI. Yang pertama itu. Kalau di sini DA ya. DAyu. Integritasnya tinggi. Iya. Pasti. Pasti. Hebat. Sebenarnya aku nggak mau tepuk tangan sih karena kasihan lihat dia tepuk tangan. Saya mah tepuk tangan diri saya sendiri, Neng. Jadi coba aja. Itu yang pertama yang kita paling salut itu. Baru yang kedua itu memang setia terhadapin ya kawan ya, teman ya. Pokoknya suka membantu. Jadi tidak pandang bulu. Karung Karena bisa- di mana karung? Karung.
Mungkin saya dia- bukan pusing. Mungkin Saya kalau mau ada garuk istilah kepala. takaran sama kata sayang, mungkin karya punya itu sama dengan lagu-lagu yang 3 sayang semuanya. Ini poligami ya ceritanya. Tidak. Pokoknya iya. Nah, ini kan Akbar siapa Baik lah. tahu. Baik DP orang. Jadi tekun juga. Mm-mm. Baru marah-marahnya juga kalau kita rasa memang pada DP tempat sih. Iya, betul. Iya. Maksudnya kalau dia rasa itu salah langsung Langsung Iya, betul. kontan ya, tidak dikredit. iya. Langsung Maksudnya cash. dia tidak peduli itu siapa. Iya. Jadi kita rasa itu bagus memang. Perlu. Jadi, Daripada kan harus bicaranya di belakang ya. Iya. Marah-marahnya di tempat duduk kan. Kalau kita akui kita agak sulit langsung marah-marah begitu. Oh, Iya. itu sebenarnya begini. Bagaimana? Saya jawab ya. Keluh kesahnya dari teman-teman ini. Tapi Mbak Dea Di ini garis selalu ada bawah suka ini. dan duka. Pepin, di garis bawahi saya suka marah-marah. Jadi yang di garis bawahi di sini ya pemirsa, penyampaian dari Zahra, terus juga Cita mewakili teman-teman lain yang ada di belakang layar ini. Katanya Dea sering marah-marah. Pasti si Pepin juga ngomong kayak gitu ya. Pasti tuh kelihatan dari wajahnya. Sebenarnya marah-marah itu bukan hanya di sesama kita berteman saja, tetapi juga ketika saya berhadapan dengan pimpinan, saya merasa ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya saya harus mengatakan itu. Dan jangankan berdebat ataupun marah-marah ke sesama teman, bahkan ketika ke pimpinan saja seperti yang saya sampaikan tadi, dan bahkan ketika meeting sih sebenarnya pimpinan yang ada di dunia penyiaran atau di radio kami itu menyampaikan ke teman-teman, Dea itu karakternya memang seperti Iya, itu. Tegas ya. Dan memang itu bukan saja sesuatu yang dibentuk terus dibiarkan begitu. Saya juga seiring berjalannya waktu mencoba untuk gimana sih untuk tidak marah-marah begitu ke teman-teman. Tapi mungkin apa ya namanya naluri saya ketika ada mendapatkan sesuatu yang menurut saya itu tidak sesuai, saya tidak pengen itu harus dikredit, Dihilangkan, di konten saja langsung disampaikan saja. Ini tidak begini, tidak begitu. Akan tetapi ketika saya mengeluarkan satu statement yang katakanlah itu ketika saya marah-marah, pasti ada solusinya. Iya. Tidak ada saya mengeluarkan kamu tidak bisa begini, kamu jangan begini. Nah, kamu harus begini, ada solusinya juga. Nah, itu yang kita pelajari dari Mbak Dea. Jadi Gitu ya. bukan tanpa alasan marah-marah. Iya. itu biar keluar ya. Iya, bukan tanpa alasan. Mbak Dea, Pak. Kalau Zara mah memang versinya orangnya kalem, Kalau menghanyutkan. diam-diam itu. Diam-diam itu. Makan. Diam kalau lagi makan. Oh gitu. ya. Lagi makan sama tidur diam ya. Oh jangan gitu. Oke, tentunya juga pemirsa Kindali TV dan teman-teman kru di dunia penyiaran, tentunya kita ada yang namanya suka duka ya. Iya betul. Oke, kita akan jawab setelah beberapa pesan singkat berikut ini. Tetap di Bisik, bincang asik, opini yang menginspirasi. Oke, kembali lagi bersama kami di program Bisik. Bincang asik, opini yang menginspirasi. Oke, dan tadi kita sudah kasih tahu ke pemirsa Kindali TV bahwa kita bakalan kasih bocoran juga di Bisik tentang suka duka. Iya. Suka ada duka. Kita di dunia penyiaran, Penyiaran. ya, di dunia broadcast. Laki-laki dulu ya, karena Oke. Karena tadi kita udah cuci. Laki-laki cuma satu ya. sebenarnya ada teknisi kita. Perlu nggak kita panggil sini? Panggil dong Pepin dong, Pepin dong. Ayo dong. Kalau suka duka mah banyak dukanya. Banyak dukanya. Pemirsa kayaknya penasaran siapa sih di balik layar? Orang hebat di balik layar. Ayo dong. Mas Pepin. Pepin. Cuma detik aja. Mau ya?
1 detik Mas Pepin, depan sini aja Mas. Ayo dong. Oke, kita langsung ke Mas Akbar dulu. Oke, Boleh. Mas Akbar. Suka duka. Suka duka? Sukanya dulu atau dukanya dulu? Terserah mana yang yang dominan, mau sukanya yang dominan atau dukanya silakan. Sukanya itu prosesnya, ya prosesnya untuk mencari sesuatu yang yang harus disukai orang lah. Iya. Seperti itu. Dukanya juga itu sebenarnya. Jadi kalau menurut kita suka dukanya itu sama sebenarnya, proses orang menjalani. Seperti itu. Menjalani sesuatu. Karena dia memang mudah berat. Gampang susah. Oh iya, benar. Jadi lebih ke proses. Iya, lebih Bukannya kepada lebih ke proses. Apalagi menikmati proses ya. Iya. Jadi seperti Keren ya. Kalau saya suka duka saya, sebenarnya banyak dukanya sih sebenarnya. Dulu banyak duka. Tapi sekarang Sekarang alhamdulillah kita sudah memetik hasil dari duka itu, Cie. Mengapa banyak dukanya? Apa perlu saya bahas dari awal hingga ke saat Perlulah. sekarang? Oh, Singkat. perlulah. Singkat, ya. padat dan jelas. Pastinya ada di bis. bisi. Berarti dia berduka-duka dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya? Iya. bersakit-sakit dahulu. bersenang-senang kemudian. Bukan Tapi ini berduka-duka dulu. Bukan, sembuh saya dari sakit. Alhamdulillah. 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 Jadi luar biasa. Sebenarnya kemarin itu saya berada di dunia broadcast atau di dunia penyiaran itu berawal dari saya memang basicnya fans radio, pendengar radio. Sejak SMA 2004 itu saya sudah jadi fans radio. Jadi semua radio saya melanglang buana di mana saja. Banyak-banyak radio. Jadi ketika saya banyak mendengar, saya sih sebenarnya basicnya cita-cita saya pertama itu masih saya SMA, saya pengen kuliah di jurusan keguruan, pengen jadi guru. Ada guru galak ya? Nggak ada lah. Pengen jadi guru, orang tua juga pengennya kalau saya itu pengen jadi diinginkan jadi seorang pengajar. Tapi proses kehidupan di mana saya harus keluar dari Gorontalo, terus keluar daerah bertahun-tahun dan alhamdulillah saya balik lagi di Gorontalo. Di skip aja yang ke belakangnya ya, terlalu banyak soalnya kisah hidup saya. Langsung. Dan bertemulah sama mantan pacar yang sekarang sudah jadi suami. Kebetulan kita basicnya sama-sama adalah fans radio. Berarti awalnya dari Bertemu. fans radio. Di Radio Poliama. Awal cerita. Kirim salam di radio ini ya. Salam senggol-senggolan. Iya, itu tuh. Top sekali dulu itu ya. Cinta ini yang memang pure cinta Radio Poliama, tidak ada campur tangan dari orang-orang misalnya menjembatani atau apalah. Kita pure memang ketika itu si mantan pacar yang sudah jadi suami ini, kita ada program di salah satu radio itu, di Radio Poliama namanya program karaoke. Saya suka nyanyi, mantan suami juga suka nyanyi. Kebetulan dia yang berada di dalam studio, saya sebagai penelpon di radio itu. Nah kebetulan saya menelpon, asik dong ketemuan, datang dong gitu. Nah ini Mbak Dia tadi katanya suka Di nyanyi ya. radio. Iya. Suka nyanyi. Di Radio Boleh Poliama. nyanyi sedikit nggak? Jangan, ntar pemirsa lari dong. Sedikit saja. Biar Jangan dong. tahu suaranya Tadi kan Mbak Dia. udah di Radio Poliama. Iya, lagunya ini tuh ya, yang baru kan. Iya. Ada lagu tersendiri. Udah lama. Nah, Cinta radio Poliama. Ini baru Lama. proses menuju duka. Iya, jadi luar biasa sih sebenarnya. Saya posisinya kemarin itu pernah seperti Zahra ya yang sekarang. Tapi karena memang alhamdulillah ini skenarionya Allah yang sangat luar biasa, saya dipertemukan dengan seseorang yang luar biasa juga menurut versinya Sang Pencipta. Alhamdulillah lewat radio. Terus si mantan pacar ini, si suami kasih tawaran ke saya, gimana kalau jadi penyiar aja gitu kan. Sebelumnya memang ada di di koperasi ya. Saya sebelumnya kerjanya di koperasi.
beberapa bulan saja, tapi kayaknya itu pekerjaan yang katanya sulit karena harus turun pagi terus baliknya harus malam. Gimana kalau sesuai dengan basic saya yang suka dengerin radio, bagaimana mencoba untuk memasukkan, kebetulan waktu itu di Polyama membutuhkan penyiar dan saya ketemu sama Zahra. Dan alhamdulillah ya. Kita tes wawancara. Kalau saya melihat sekarang itu penyiar yang masuk ke dunia broadcast itu sangat mudah, sangat gampang. Cukup dia take voice, ketika itu memenuhi sebenarnya langsung. Tapi saya sama Zahra itu luar biasa prosesnya. Kita harus masukin berkas, terus juga tes. Tes apa ya Mbak Zahra kemarin? Rapid test ya? Belum ada corona, belum ada. Dites kayak gimana, tes tulis ya katakanlah, tes tulis, kemudian tag vokal lagi itu pun bukan langsung di ruang siaran ya? Iya, di ruang produksi dulu, dicoba-coba. Jadi sudah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita sudah siaran dan sebenarnya di sini saya bisa mengambil satu kesimpulan, di mana kita bekerja jangan pernah menilai sesuatu itu dengan uang, dengan materi. Ketika kemarin dia Patricia DI. Karena memang kalau kita hitung-hitungnya Zahra ya, sesungguhnya honor yang dibayarkan ke kami itu memang sungguh di bawah sekali. Tapi kita sangat menghargai itu, kita tidak melihat rupiahnya ya Zahra ya. Iya, karena kita lebih kepada menikmati. Kita merasa bahwa kita di dunia penyiaran itu ketika kita sedih, ketika kita lagi galau, kita punya banyak masalah, itu seketika bakalan hilang. Ketika kita berada di depan mic, di depan mixer, kita harus benar-benar dituntut untuk profesional. Itu sih sebenarnya. Kemarin dengan banyak sekali tumpukan-tumpukan masalah, alhamdulillah seiring berjalannya air yang mengalir, saya pun sudah mengalun sangat menikmati dunia penyiaran. Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua dan tentunya ada campur tangan Allah di situ, ada juga dukungan dari suami yang sekarang ya. Memang ya. Itu ya, memang udah ada usaha memang. Iya, dan memang jarak tempuh dari tempat kerja ke radio menuju rumah itu ketika kita kalau hitung-hitungan itu bakalan sama honor yang kita terima. Jumlah siaran kita berapa yang harus dibayarkan ke kami, terus saya harus bolak-balik bayar angkot kan nggak mungkin, tapi alhamdulillah ada yang antar jemput. Itu adalah bagian dari supportnya sebenarnya. Memang usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah. Tadi dia sempat singgung begitu kalau pasangan yang halal, maksudnya emang ada ya yang halal ya. Ya udah punya suami atau punya istri. Gitu. Jadi kan rasanya lain. Kalau sukanya sih alhamdulillah sekarang kita sudah banyak menikmati hasil dari duka kemarin. Tapi itu yang saya titipkan tadi satu pesannya, ketika kita bekerja jangan pernah memperhatikan segala sesuatunya itu dengan uang ataupun materi. Ketika kita bekerja, ketika hal itu kita cintai dan terus kita cintai, insya Allah itu akan mengalir. Dan pasti Allah tahu bagaimana upaya kita, usaha kita, giatnya kita bekerja. Tanpa dari perusahaan itu, kita pun akan mendapatkan di tempat lain. Biasanya sih seperti itu. Ketika kita di dunia broadcast, terus kita juga diundang MC, cukup memiliki nama sih sebenarnya kita berada di salah satu radio. Betul. Itu luar biasa sampai harus ngekos ya, pindah kos. Aduh itu luar biasa banget loh Akbar. Sekarang perum ya. Sampai kita kemarin itu Akbar begini ya, Zahra itu kemarin masih tinggalnya di mana ya? Di Telaga ya? Di Telaga. Sama kakaknya di Telaga. Di Telaga atau di Jalan Durian? Di kota. Di Jalan Durian di kota. Jadi kita itu ngecek rumah yang ada di sebelah radio, terus juga bahkan kita muter-muter tengah hari ya Zahra ya, lepas siaran. Bawa 2 gantungan kunci ya. Itu luar biasa sekali, cari tempat yang memang murah, yang cukup dengan honor kita berdua. Ketika dapat yang harganya segini ya Zahra nggak bisa, kita kan harus makan juga. Makannya
belum nanti kebutuhan. Iya, kebutuhan sehari-hari. Tapi luar biasa ya. Iya, kita melewati itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Sekarang membawa Mbak Dea sampai dengan sekarang, mungkin Cita termasuk menghidupi saya juga ya. Iya. ini kasihan yang minta dihidupi nih. Selama ini belum hidup. Dia masih pingsan. Oh, pingsan ya. Pingsan sekejap. Pingsan sekejap. Seperti apa sih? Bukan sebentar ya. Pura-pura. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Jangan sampai pura-pura lupa. Oke, kalau Akbar sendiri gimana nih? Mungkin menghadapi yang namanya jatuh bangun. masalah Bukan masalah, tapi jatuh bangun. Proses. Ini kan Akbar kan seorang pimpinan ya. Jadi jatuh bangunnya kayak gimana? Kemarin kan Kindali ini kan memang sempat wah banget ya. Sebenarnya dulu kan Sebenarnya. saya masih melirik-lirik, nih ada si ini, ada si itu gitu kan. Dah, makanya kemarin saya mencoba untuk terpanggil ya. Iya. Kita terpanggil ya. Iya, terpanggil. Jiwa semici. Maksudnya untuk lebih mengembangkan potensi kan? Iya, betul. Kalau Akbar gimana? Melihat yang kemarin terus yang sekarang dijadiin pengalaman atau Iya. kayak gimana? Kalau yang menurut kita yang kemarin itu kemarin, cuma jadi pelajaran saja. Oke. Terus kalau kita harus selalu membiasakan dengan masalah. Jadi seperti itu. Baru masalah itu yang pasti akan selalu terlalui toh. Iya, Jadi kita yang pertama itu yakin saja. yakin saja. Yakin saja. Jadi harus kalau ada masalah atau jatuh bangun naik turun ya hadapi saja. Maksudnya tetap tenang. Maksudnya Iya. Tuhan Lewati pasti saja ya. lewati saja. Istilahnya kalau misalkan Seperti itu. kita pas jalan kemudian menemukan jalan yang becek, nggak ada jalan lain, lewatin aja ya. Pasti Iya. akan berlalu jalan itu kan. Iya, lewatin betul. aja. Kalau tidak dilewatin, kita mau belok kemana lagi? Mau jalannya kemana? Iya. Alternatifnya kan nggak ada. Mau ngapain juga. Iya. Di tempat yang berdiri. Baru memang harus dadanya itu harus lebar. Oh, lebar. Iya, apalagi harus lapang. apalagi Iya, seorang apa? pimpinan kan. Iya, harus seperti itu. Harus seorang pimpinan memposisikan dirinya ketika ada karyawan yang ataupun kru yang saling punya masalah ya. Iya. Pimpinan tidak harus berada di A atau di B. Pimpinan harus Harus benar-benar netral. Harus bijak ya. Bijak. Mengatasi masalah, menyikapi masalah, apalagi dengan karyawan yang ya sabar. Punya Seabrak karakter karakteristik yang berbeda-beda. Jangankan karyawan dengan karakteristik yang berbeda, satu keluarga, Beda. saudara, sedarah pun bisa beda karakteristik. Apalagi dengan orang yang berbeda, suku yang berbeda mungkin ya Mas Akbar. Iya. Kemudian ya umur yang berbeda, status yang berbeda pasti. Pasti dong, Tapi pasti. kalau menurut kita meskipun berbeda karakter, cuma satu yang ini. Apa? Maksudnya if you do good, maksudnya kalau terang kasih bagus nanti Kasih bagus, iya. Pasti dia Nanti juga akan kasih yang baik baik. untuk kita kembali ya. simple saja kan begitu. Iya, dia, ketika Jadi- apa yang kita beri itu juga yang akan kita Iya. terima. toh? Begitu. Kita mau kasih keburukan ke orang itu juga Iya, itu juga. yang akan Berbalik ke kita. itu juga yang akan kembali. Jadi tidak masalah berbagai macam dari karakter. Iya, tapi toh kita memberikan yang baik, belum tentu ketika saat itu kita belum menerima Yang baik balasannya juga. Kita akan terima dari orang lain. Iya. Di situlah sabarnya dia. Oh iya, buah sawar mah kalau kipas angin atau pas bunga saya mah mau sabar terus. Gak ada yang mau lah. Kalau mau Iya. belajar sabar ya belajar sama Sama siapa? Siapa? Oh, pengen kita disebutin, berempat. pengen Kita disebutin. berempat. Bukan ya? belum selesai. Siapa? Belajar sama Mas Pepin. Oh. Yang selalu sabar menghadapi kita berempat ini. Oke, gitu ya. Dan tidak terasa ya ternyata. Sudah 1 jam kita ngobrol Lebih. di sini. 1 jam lebih ya. Iya, lebih 1 jam ya, ya? 1 jam. 1 jam. 1 Kita jam. berada di program Bising. Bincang asik. Sebelum kita bakalan closing, Closing. kita mau break dulu ya. Kita Break lihat dulu. dulu nih beberapa pesan singkat berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bising. Bincang asik, Opini opini yang yang menginspirasi.
Kita kembali lagi di Bisik Bincang Asik, opini yang menginspirasi. Kita sudah sampai di penghujung acara ya. Iya. Tidak terasa sekali. Ya. Padahal pengen suka duka. Iya. Ya. Banyak sekali udah suka duka. Kita Sebenarnya masih banyak yang banyak harus sekali. dibicarakan. Tapi karena waktu Sudah membatasi. ya membatasi. Jadi Closing statement. kita harus pamit. Minggu depan insya Allah kita akan menghadirkan bintang tamu yang Yang tentunya menarik. yang menarik dan tentunya menginspirasi. Siap menginspirasi pemirsa. Pemirsa. Iya. Ulang closing, ker. Apa? Siapa? Tizara. Di Akbar tadi Ada sore. yang minggu depan? Oke, pemirsa Kindali TV, insya Allah minggu depan kita akan menghadirkan bintang tamu yang lebih menarik dan tentunya menginspirasi kita semua. Tentunya sesuai dengan tagline Bisik, opini yang menginspirasi. Jadi apapun opini ataupun pendapat-pendapat yang kita keluarkan, insya Allah ini bisa menginspirasi pemirsa Kindali TV khususnya untuk yang gemar sama bisik-bisik. Iya, jadi ini sudah di akhir acara. Tentunya kita juga harus memberikan inspirasi yang luar biasa yang insya Allah ini bisa menginspirasi pemirsa Kindali TV yang sekarang sementara nonton. Sesuai dengan tagline Bisik, opini yang menginspirasi. Apa saja yang menginspirasi pemirsa Kindali TV kepada kita berempat, kita juga akan memberikan satu inspirasi masing-masing, dimulai dari Akbar dulu deh. Ya, baiklah. Kalau closing statement saya dalam hidup itu, mau yang kaya, miskin, sehat, sakit, pasti semuanya itu ada masalah-masalahnya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjalani hidup, kalau menurut saya itu, saya selalu berusaha untuk menjadi seperti air. Jadi kalau kayak Bruce Lee bilang, Bruce Lee ya, jadilah seperti air. Jadi ketika dimasukkan dalam botol, dia akan menjadi botol. Jadi seperti itu. Jadi lebih kepada menyesuaikan, Menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan. Dengan lingkungan, mantap. Oke, keren. Zahra gimana nih? Jadilah seperti mentari yang selalu menyinari bumi tanpa tapi, dengan maksud jadilah kita manusia yang selalu memberikan kebaikan ketika kita masih mampu memberikan kebaikan untuk orang lain tanpa tapi. Keren. Tapi jangan ada tapinya, berarti kalau di Tanpa tapi. Mau bikin ini tapi usahakan ada dong realisasinya, flashbacknya ke kita. Saya ya, bukan Cita ya. Tadi ya saya sudah sampaikan di bisik-bisik kita tadi, tentunya jangan pernah menilai segala sesuatu ataupun pekerjaan itu dengan materi ataupun uang. Cintailah pekerjaan kita. Ketika kita mencintai itu, insya Allah akan tergantikan dengan yang lebih baik lagi. Jangan pernah mengharap sedikit pun selain kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, amin. Dan satu lagi nih, dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada, jangan pernah menggunakan hati kerupuk. Hati yang kerupuk ya. Iya. Hati kecil ya. Mental. Iya. Lempem. Harus tempe ya. Iya, harus tentunya harus tetap kuat apapun itu. Jadikan kritikan, saran, tentunya ini sesuatu yang untuk bisa kita lakukan ke depannya lebih baik lagi. Oke. Cita, yang anak bawang. Ya mungkin kita lebih ke pekerjaan ya. Untuk teman-teman, untuk pemirsa Kindali TV, rahasia untuk menjadi orang sukses adalah orang-orang yang selalu berusaha, selalu bekerja keras, dan selalu bangkit dari keterpurukan. Semoga dong yang terpuruk kemarin udah bisa bangkit ya, jangan belajar lagi. Asal jangan yang mati bangkit ya. Oh, lagi belajar katanya, belajar dari kesalahan. Biar lebih setara sama Mbak Dea sama Mbak Zahra. Amin, insya Allah. Oke, kita akhiri Bisik Bincang Asik. Insya Allah kita bertemu lagi pada pekan depan. Tentunya saya Dea Patricia, Saya Cita Reziana. Dan saya Zahra. Saya Akbar. pamit undur diri dari hadapan pemirsa Kindali TV semuanya. Kita akan bertemu lagi dalam program Bisik Bincang Asik,
opini yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah.